Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparev dan saudaraku terkasih yang sedang menyaksikan siaran pada pagi siang hari ini. Apa kabarnya? Saya berdoa walaupun kita di rumah tidak bergereja secara gedungnya, tetapi kita bersatu hati, bersekutu, menjaga baik Allah di dalam diri kita masing-masing. Kasih Allah menyertai kita semua. Dan saat ini saya yakin kita semua sudah rindu untuk bersekutu memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah yang layak kita sembah. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Allah yang berkuasa atas segenap langit dan bumi, yang kami sembah di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit, dan memberi kemenangan untuk setiap kami anak-anak-Mu, terlepas dari hamba dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kembali lagi kami bersekutu, bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu untuk setiap kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Dia Allah hadir bagimu, Dia Yesus mati bagimu dan bagiku. Mari sembah Dia, mari naikkan syukurmu, sebab Dia Allah Immanuel. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan.
setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang langkahku, janjimu menopang langkahku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sempurna janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaannya sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hati mari kita katakan terima kasih, terima
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita sama-sama naikkan ungkapan syukur kita. Katakan terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Roh Kudus buat janjimu, buat kasihmu, buat penyertaanmu, buat pertolonganmu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami mau agungkan Engkau, layak ditinggikan dan layak disembah. Allah yang hidup, yang berkuasa, tiada satu kuasa mampu pisahkan kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami. Syukur bagi-Mu atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, Tuhan. Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Raja di atas segala raja, Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang sama. Engkau Allah yang menyertai Abraham. Engkau Allah yang menyertai Yusuf. Engkau Allah yang menyertai Daniel. Engkau Allah yang sama, yang tidak berubah, yang menyertai Daud, yang juga menyertai setiap kami anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau ada untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan siaran hari ini. Bahwa saat menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja. Bahwa saat menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersatu hati memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui hamba-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami tetap buka hati kami buka telinga kami Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya Engkau berikan kami Tuhan roh hikmat untuk mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk hambanya memberitakan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih di minggu pertama di bulan Mei ini kembali kami boleh datang kepadamu, dan kami boleh bersama-sama beribadah, dan kami menyatukan hati kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Dan saat ini juga di setiap keluarga jemaat KBG Tuparet, di rumah kami masing-masing, kami bersekutu dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami sadar Bapa, bahwa di dalam kehidupan ini kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itulah yang menjadi kompas dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, firman-Mu yang akan membawa kami ke dalam rencana-rencana-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Berfirmanlah kepada kami Bapa,
Kami siap untuk menerimanya. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang akan menuliskan firman ini di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan firman ini juga boleh menjadi benih yang jatuh di tanah hati kami subur. Dan firman ini akan bertumbuh, berakar dan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Pakai juga hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Sebab hamba sadar, siapakah hamba ini? Hamba adalah seorang yang hina dina, seorang yang betul-betul tidak layak, seorang yang berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Bapa, hamba boleh dilayakkan untuk menjadi alat-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan saat ini hamba-Mu ya Bapa, oleh kuasa darah Yesus, sehingga roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran dan kelima panca indera hamba ini boleh betul-betul dikuduskan dan nama layak menjadi saluran berkat. Taruh firman-Mu ya Bapa di dalam hati, jiwa, di bibir hamba ini, sehingga firman yang akan disampaikan betul-betul datang daripada Roh Kudus sendiri. Urapi hamba, urapi kami semua, terlebih jemaat-Mu yang saat ini duduk diam mendengar firman-Mu, yang ada di rumah masing-masing. Urapi mereka. Hamba percaya Bapa, Engkau hadir di dalam setiap keluarga jemaat GBG Gentuparem, dan Engkau juga yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Dan pada waktu tanggal 26 April kita masih tetap membahas Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, dan saya itu sudah bacakan ayat 1 sampai 6. Untuk menyingkat waktu saya tidak akan bacakan ayat 1 sampai 6-nya Saudara, ayat per ayat. Tapi di sini saya mau menyeruskan renungan yang waktu saya sampaikan pada tanggal 26 April, di mana Mazmur pasal 23 ini ada 3 hal yang Daud alami di dalam kehidupan Daud, dan yang Daud mau saksikan dan Daud tulis di dalam kitab Mazmur ini, yaitu apa? Yang pertama, hubungan dua arah antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah. Dan yang kedua adalah pengalaman iman atau berjalan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan Allah yang Daud alami dalam kehidupan Daud. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan pada pagi hari ini, yaitu masih poin yang pertama, yaitu hubungan dua arah antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah, atau Allah dengan kita, kita dengan Allah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di minggu pertama ini, tanggal 3 Mei 2020, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara tahu, perjamuan kudus adalah penggenapan daripada perjanjian yang Allah buat dengan Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden, dan diteruskan perjanjian anugerah itu kepada Nuh, lalu dilanjutkan lagi kepada Abraham, dan terus sampai akhirnya Yesus Kristus Tuhan yang menggenapi perjanjian anugerah itu. Saudara kasih dalam Tuhan, dari perjanjian anugerah inilah Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Dan Allah mendamaikan diri dengan manusia, di mana Allah mau datang ke dunia ini. Dia mau datang dan mengulurkan tangannya untuk mengajak berdamai dengan manusia. Dan Allah itulah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, Allah mau berdamai dengan siapa? Apakah dengan semua manusia?
Saya katakan tidak. Apakah juga Allah mau berdamai dengan semua yang namanya orang Kristen? Saya katakan tidak. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, kalau gitu Allah datang ke dunia berdamai dengan siapa? Allah berdamai dengan setiap orang Kristen yang membuka hatinya bagi Yesus. Bagi setiap orang Kristen yang mengulurkan tangannya menyambut uluran tangan Tuhan sendiri untuk mengajak berdamai. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjamuan kudus kita memperingati akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan inilah penggenapan daripada janji Allah itu, di mana Allah yang memulai perjanjian dan Allah juga yang menggenapi perjanjian itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dengan kematian Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, pendamaian itu terjadi. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan bahwa kita diperdamaikan dengan Allah Bapa oleh kematian daripada anaknya. Yaitu siapa? Oleh kematian daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib untuk mendamaikan antara Allah dengan kita. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mendamaikan Allah dengan kita. Yang tadi seperti saya katakan, bukan untuk semua orang Kristen. Sebab kematian Yesus Kristus bukan kematian yang murahan. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hal yang bukan sesuatu yang murahan. Itu sangat berharga sekali. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan untuk disia-siakan. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu hanya untuk setiap orang Kristen yang membuka hatinya bagi Yesus. Sebab kematiannya tidak boleh disia-siakan. Dan kita tahu hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya itu bukti pembenaran adalah hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dengan pulihnya hubungan kita dengan Allah, sehingga kita punya hubungan yang intim dan harmonis kembali dengan Allah. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita yang membuka hatinya bagi Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, akan disebut anak-anak Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu jabatan yang luar biasa, status yang luar biasa. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita betul-betul sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan kita berhak menerima warisan kerajaan Allah. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari hubungan dua arah yang sudah pulih ini, berarti saudara dan saya, ketika kita datang kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita berseru kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita membawa korban persembahan atau perpuluhan kita kepada Allah, kita datang kepada Allah, yaitu Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang menjadikan alam semesta ini, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan Allah yang menjadikan seluruh isi bumi ini, manusia dengan segala isinya, semua diciptakan oleh Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya, seperti pada pagi ini, kita datang beribadah kepada Dia. Kita beribadah bukan kepada Allah yang mati, kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, yang telah menyatakan kasih-Nya lewat kayu salib. Dan sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan kudus itu kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan. Saudara dan saya yang terlibat dalam perjamuan kudus, kita harus sungguh-sungguh. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Sebab perjamuan kudus ada sesuatu yang sakral, sakramen. Artinya apa? Artinya saudara dan saya betul-betul terlibat di dalam pengorbanan itu. Dan kita menghargai pengorbanan itu. Jadi perjamuan kudus bukan hal yang main-main.
Oleh sebab itu sebelum kita melakukan perjamuan kudus, biasanya kita harus membereskan dulu bila mana ada dosa yang mungkin ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Supaya perjamuan kudus yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kita memperingati, kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan lewat kayu salib. Dan dengan perjamuan kudus inilah kita tidak menyia-nyiakan akan pengorbanan Tuhan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, buah hubungan yang intim dengan Tuhan atau hubungan yang kembali harmonis dengan Tuhan, yang pulih kembali, akan juga menghasilkan hubungan dengan sesama, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku hubungan kita dengan Allah sudah pulih, tapi hubungan kita suami istri tidak harmonis, hubungan suami istri tidak bagus, hubungan suami istri tidak saling menghormati dan menghargai, atau hubungan kita dengan sesama, sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan itu belum baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah atau dengan Tuhan pulih, saya yakin hubungan kita sebagai suami istri, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan sesama, saya yakin itu akan harmonis. Itu akan menghasilkan satu keintiman. Dan saya percaya akan hubungan yang intim dan hubungan yang harmonis ini, saudara, adalah hubungan yang menandakan bahwa ada persekutuan di antara Allah dengan kita, kita dengan Allah, dan persekutuan antara kita dengan sesama. Ada kesehatian, ada kebersamaan. Demikian juga saudara dan saya sebagai keluarga besar jemaat GBG Tuparet. Kita semua harus punya kesehatian. Kita harus bersatu hati, bersama-sama bergandengan tangan sebagai jemaat GBG Tuparet. Sehingga di antara kita satu dengan yang lain tidak ada perpecahan, tapi yang ada adalah kesehatian, ada kebersamaan yang kuat. Saudara tahu, keluarga yang bersahati, gereja yang bersahati, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada. Sebab Tuhan hadir mempersatukan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan sesama orang percaya. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki 3 hal, yaitu yang pertama apa? Gereja yang marturia, artinya gereja yang bersaksi. Lalu gereja yang sehat adalah gereja yang koinonia, gereja yang punya kesehatian. Yang ketiga adalah gereja yang memiliki diakonia, artinya gereja yang saling melayani. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dalam keluarga kita, suami istri dan sesama kita, anggota keluarga, tentu harus terbangun kesehatian itu, tentu harus terbangun kebersamaan itu. Sebab dengan terbangunnya kesehatan dan kebersamaan itu, berarti Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam gereja kita. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, itu hasil daripada hubungan 2 arah. Jadi hubungan 2 arah Allah dengan kita, kita dengan Allah, pasti menghasilkan hubungan dengan sesama. Dan ini menjadi satu buah daripada hasil hubungan kita dengan Allah, Allah dengan kita. Sudah yang kasih dalam Tuhan, poin pertama dari hubungan 2 arah ini sampai di sini, saudara. Karena ini saya melanjutkan yang tanggal 26 April itu. Tetapi sekarang saya akan melanjutkan di poin yang kedua, yaitu pengalaman iman atau berjalan dengan firman Tuhan. Saudara, berjalan dengan firman atau pengalaman iman, ini yang dialami oleh Daud. Dan kalau kita lihat Mazmur-Mazmur yang Daud tulis di dalam kitab Mazmur, pasti selalu ada di mana Daud menggambarkan dia selalu berjalan dengan firman Allah. Dia berjalan dengan imannya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat pasal demi pasal yang ada di dalam kitab Mazmur, selalu di dalam ayat-ayat terakhir dalam setiap pasal, Daud selalu berkata, aku percaya
Aku percaya akan pemeliharaan Allah. Aku percaya akan penyertaan Allah. Aku percaya doa dan seruanku didengar oleh Allah. Aku percaya Tuhan menolong aku. Aku percaya Tuhan sumber kekuatanku. Ini bukti daripada Daud berjalan dengan firman. Ini bukti Daud berjalan dengan iman. Ini bukti dari pengalaman iman Daud, di mana Daud betul-betul setiap harinya dia berjalan bersama Allah. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Saudara, kitab Mazmur 119 ini, saya percaya ini adalah kumpulan daripada Mazmur Daud juga. Karena Mazmur 119 memiliki ayat yang begitu banyak. 170 lebih. Berisi ayat daripada Mazmur pasal 119. Dan dari Mazmur 119 ini, kalau kita lihat dari 170 ayat lebih, itu dibagi 22 bagian, saudara. Tapi saya nggak kupas ayat per ayat dari Mazmur 119. Tapi saya hanya mau membahas Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini adalah satu pernyataan Daud, di mana Daud betul-betul selain dia mengucapkan kata-kata ini, tapi betul-betul dia memang betul-betul dia berjalan dengan firman Allah. Jadi setiap hari dia selalu berjalan dengan firman Allah. Berjalan dengan firman Allah sama dengan berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman sama juga dengan pengalaman iman. Nah, saudara, Daud berjalan dengan iman. Daud berjalan dengan firman. Sehingga Daud katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 tadi, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini penting, saudara. Bagaimana Daud bisa berjalan dengan firman Tuhan? Bagaimana Daud katakan firman itu pelita bagi kakinya, terang bagi jalanku. Saudara, kalau boleh saya kasih satu ilustrasi, satu gambaran. Kalau misalnya saudara dan saya berjalan dalam kegelapan yang pekat sekali, yang betul-betul gelap, tentu di situ kita membutuhkan cahaya. Mungkin zaman sekarang kita punya baterai senter, ya, untuk kita jalan, agar jalan kita tidak salah jalan atau kita terjerumus lubang, terkena batu dan lain sebagainya. Kita perlu cahaya agar di dalam kegelapan itu kita bisa melihat ke depan, ada apa di depan ketika kita melangkah. Saudara bayangkan kalau di tempat gelap gulita saudara nggak bawa senter atau nggak bawa baterai, kira-kira gimana? Saya yakin saudara nggak akan bisa jalan cepat. Pasti saudara jalan pelan-pelan karena saudara takut kena batu dan lain sebagainya, takut ada lubang dan lain sebagainya. Tapi kalau ada senter, saudara akan bisa berjalan dengan cepat, saudara bisa berjalan dengan tenang. Kenapa? Karena ada penerangan. Nah, demikian juga Daud menggambarkan firman itu pelita bagi kakinya. Artinya setiap langkah Daud, firman Tuhan menjadi terangnya. Sehingga langkah Daud tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebab firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kakinya. Saudara, demikian juga dikatakan terang bagi jalanku. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, firman Tuhan itulah yang akan menerangi jalan kehidupan Daud. Sekalipun mungkin Daud jalan dalam kekelaman, Daud dalam kegelapan, Daud sepertinya tidak lagi pengharapan, tetapi Daud tahu firman-Nya adalah pengharapan baginya. Firman-Nya adalah pelita bagi jalan kakinya. Dan Daud percaya firman itu akan membawa Daud kepada rencana Allah yang penuh damai sejahtera. Dan Daud percaya firman itu akan membawa dalam kemenangan. Jadi kalimat firman yang luar biasa di dalam Mazmur 119 ayat 105 ini. Saudara, firman yang Daud katakan ini tidak semata-mata Daud asal bicara. Saya percaya firman yang Daud katakan ini, sehingga dia katakan firman itu menjadi pelita dan terang bagi jalannya,
Artinya apa? Artinya dalam kehidupan Daud selalu merenungkan firman Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan. Dia selalu menyiapkan waktu dia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang seperti pada waktu minggu lalu saya katakan, bahwa Daud katakan bahwa firman itu lebih berharga daripada emas tua. Firman itu lebih manis daripada madu. Jadi saudara bisa bayangkan, Daud menggambarkan firman Tuhan begitu luar biasa. Hatinya begitu melekat terhadap firman Tuhan, sehingga dia katakan lebih berharga daripada emas tua, lebih manis daripada tetesan madu di sarang. Ini bukti daripada Daud mencintai firman Tuhan. Kalau Daud mencintai firman Tuhan, berarti apa? Berarti Daud selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat-saat dia bangun pagi, di saat mungkin tengah hari, di saat mungkin dia mau tidur. Dia selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga dia berani katakan firman itu pelita bagi kakinya, sehingga dia katakan firman itu terang bagi jalan hidupnya. Kenapa? Karena firmannya ada di dalam hatinya, dan firmannya menjadi hal yang utama dalam kehidupan Daud. Firman yang menjadi paling berharga bagi Daud, sehingga Daud katakan apa? Lebih berharga daripada emas tua. Saudara, pengetahuan firman itu akan membuat rohani kita bertumbuh. Pengetahuan firman akan membuat rohani kita bisa bertumbuh. Sebab firman Tuhan yang akan membuat rohani kita bertumbuh. Kerohanian tidak bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan. Jelas sekali Alkitab berkata, pertumbuhan rohani atau pertumbuhan firman Tuhan, pertumbuhan rohani atau pertumbuhan daripada iman seseorang, itu karena firman Tuhan, bukan karena yang lain. Tetapi di sini saya mau katakan, saudara, rohani kita bisa bertumbuh karena firman Tuhan. Jadi ada dua hal kerohanian bisa bertumbuh. Pertama apa? Rohani bisa bertumbuh dengan pengetahuan firman Allah. Saudara dan saya tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, tanpa kita belajar firman Tuhan dengan benar, rohani saudara dan saya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani saudara dan saya. Dan ini sesuatu yang memang Alkitab katakan demikian, saudara. Lalu yang lainnya apa? Yang kedua kerohanian kita bisa bertumbuh, yaitu lewat progres atau lewat proses rohani. Proses di mana kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada mengalami pergumulan, kadang-kadang Tuhan menguji kita juga untuk rohani kita bertumbuh. Jadi kerohanian kita bisa bertumbuh hanya dengan dua hal, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua apa? Tuhan memberikan atau mengizinkan kita untuk kita diuji agar rohani kita semakin hari semakin berkualitas. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, ya. 1 Petrus 2 firman Tuhan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ini luar biasa, saudara. Ayat yang sangat bagus sekali. Ayat yang memang berhubungan dengan pertumbuhan rohani. Dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini apa? Air susu yang murni dan yang rohani itu apa? Yaitu firman Tuhan. Ya, ini pengajaran. Jadi air susu yang murni dan yang rohani ini bicara firman Tuhan. Ini bicara pengajaran. Saudara, kita tahu ada banyak pengajaran firman, ada banyak pengajaran, tapi kita harus mencari pengajaran yang benar. Karena kita tahu di akhir zaman ini, firman Tuhan katakan akan ada Mesias palsu, akan ada nabi palsu, akan ada guru palsu, dan semua itu bukan ada di tempat lain, tapi semua itu ada di mana? Ada di gereja, ada di dalam komunitas orang Kristen. Dan kadang kita, atau bukan kadang-kadang, tapi kita tahu juga
Iblis ikut bermanipulasi dalam pengajaran, sehingga saat ini tidak ada lagi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan. Pengajaran-pengajaran yang membawa orang Kristen akhirnya bukan dekat kepada Tuhan tapi jauh daripada Tuhan. Pentafsiran Alkitab yang salah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saudara dan saya, kita harus belajar firman yang benar. Kita harus belajar firman Tuhan yang benar. Syukur kepada Tuhan. Di gereja GBI Gentu Pareng, kita setiap bulannya mengadakan PA. Dan apa yang saya ajarkan, itu semua berdasarkan Alkitab. Jadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara firman Tuhan. Nah saudara, air susu yang murni dan yang rohani artinya apa? Pengajaran firman. Sehingga rohani kita bisa bertumbuh dengan pengetahuan firman yang benar. Pengetahuan firman yang benar didapat dari pengajaran yang benar. Ini penting, saudara. Nah, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, di dalam kalimat 1 Petrus pasal 2 ayat 2 ini dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi kalimat bertumbuh ini sebetulnya kurang pas, saudara, dalam bahasa Indonesianya. Kenapa saya katakan kurang pas? Sebab kalau kita lihat di sini, supaya olehnya kamu bertumbuh. Bertumbuh di sini artinya ini kita aktif, kita yang aktif. Kita harus bertumbuh, ya kan begitu. Tapi sesungguhnya di dalam konteks aslinya, saudara, itu bukan bertumbuh, tapi ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Artinya saudara dan saya pasif, tapi firman yang menumbuhkan rohani kita. Sebab kita tidak bisa menumbuhkan rohani kita. Firman yang menumbuhkan rohani kita. Nah, jadi ayat daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 2 ini maksudnya supaya olehnya kamu ditumbuhkan, bukan bertumbuh, ditumbuhkan. Artinya saudara dan saya pasif. Nah, firman Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Siapa yang memberikan pertumbuhan firman Tuhan itu? Yaitu Allah sendiri. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 7 dikatakan, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan rohani itu datang daripada Allah. Tetapi itu syaratnya dari pengetahuan firman yang benar. Pengetahuan firman yang benar didapat dari pengajaran firman yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kerohanian yang bertumbuh, itu akan membuat kapasitas jiwa saudara dan saya semakin besar. Ini penting, saudara. Sebelum saya akhiri khotbah saya, kerohanian yang bertumbuh akan membuat kapasitas jiwa saudara akan semakin besar. Untuk apa kapasitas jiwa saudara? Kalau kapasitas jiwa saudara semakin besar, ini untuk apa? Untuk wadahnya iman, untuk rumahnya iman. Sebab iman yang Allah anugerahkan kepada saudara dan saya itu unlimited, tidak terbatas, sempurna. Jadi iman saudara dan iman saya itu tidak ada perbedaan. Iman saudara dan saya tidak ada perbedaan. Imannya Abraham, imannya Paulus, imannya Petrus, imannya Daud, itu tidak ada perbedaan dengan iman saudara dan saya. Yang membedakan adalah apa? Kapasitas jiwa saudara. Nah, kapasitas jiwa saudara inilah yang memuat iman, yang menjadi rumahnya iman. Semakin kapasitas jiwa saudara semakin besar, iman yang Allah anugerahkan semakin memenuhi kapasitas itu. Saya beri contoh, saudara. Kalau misalnya jiwa saudara bisa menampung 1 kubik, ini contoh, saudara. Berarti iman itu akan memenuhi 1 kubik. Tapi kalau kapasitas jiwa saudara bisa menampung 10 kubik, iman itu akan memenuhi 10 kubik. Kalau kapasitas jiwa saudara bisa menampung 1 juta kubik, iman itu akan memenuhi 1 juta kubik. Dan syaratnya kapasitas jiwa semakin besar, rohani saudara dan saya harus semakin bertumbuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti kita akan berlanjut pada tanggal 10 Mei. Karena waktu di mana ibadah online ini, saudara, saya membatasi diri hanya cukup 30 menit.
tapi kita tetap khotbah ini akan bersambung. Saya minta saudara dan saudara semua yang ada di rumah masing-masing setia, catat, karena nanti tanggal 10 Mei ini akan berlanjut, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara, di mana sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Firman yang sudah hamba sampaikan ini. Ini boleh menjadi kebenaran dalam kehidupan hamba. Juga menjadi kebenaran buat kehidupan setiap jemaat GBI Tuparan. Dan menjadi kebenaran buat siapa yang mendengarnya. Dan firman yang kami dengar ini Bapa, biarlah Engkau yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari bahasa yang Anda sampaikan, sehingga menjadi sempurna bagi setiap kami yang mendengarnya. Roh Kudus tolong kami menteraikan firman ini di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kami percaya firman ini akan membuat rohani kami bertumbuh. Semakin rohani kami bertumbuh, kami percaya kapasitas jiwa kami akan semakin besar untuk menjadi rumahnya iman. Terima kasih Bapak buat firman pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami juga percaya firman ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Bapa, kami mau juga seperti Daud, berjalan dengan firman. Dan kami boleh memiliki pengalaman iman. Sebab kami percaya ketika kami memiliki pengalaman iman, kami percaya kami berjalan bersama Engkau. Bapak, terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mungkin dalam hari-hari belakangan ada banyak perkara yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ada dosa-dosa yang kita perbuat. Saya mengajak saudara untuk kita berdoa dulu. Selesaikan apa yang kita lakukan, dosa-dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Sebab firman Tuhan katakan apa? Setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau beri kesempatan untuk kami boleh duduk semeja hidangan dengan Engkau. Kami boleh makan roti perjamuan-Mu sebagai lambang persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami boleh minum anggur yang daripada Engkau sebagai lambang persekutuan dengan darah. Terima kasih Bapa. Kau beri kesempatan untuk kami ikut perjamuan semeja hidangan dengan Engkau. Tetapi sebelum kami masuk itu, Bapak ampuni kalau ada salah dan dosa kami. Sebab kami sadar dalam kehidupan ini ada banyak salah dan dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Apapun dosa dan salah yang kami lakukan, kami telah berdosa terhadap Engkau ya Bapa. Ampuni kami Bapa, kan dosa yang kami lakukan. Ampuni. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ada pengampunan. Darah Tuhan Yesus yang kudus itu yang mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari yang jahat. Terima kasih Bapak. Dan kami mau siapkan hati kami, dan kami siap untuk ikut perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan,
Saya undang untuk saudara bangkit berdiri dan kita angkat roti tinggi-tinggi di atas di tangan kanan kita, dan mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh ambil bagian untuk kembali duduk semeja dengan Engkau, sehidangan dengan Engkau. Kami boleh makan roti dan minum anggur. Terima kasih Bapa, di mana lewat perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali bahwa hubungan yang terputus kembali pulih. Dan kami percaya saat ini hubungan kami dengan Allah Bapa di surga sudah pulih, dan kami berhak disebut sebagai anak-anak Allah, dan kami adalah pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perjamuan kudus yang begitu suci dan sakral ini boleh kami ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Kami mengucap syukur. Kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang bersejarah bagi kehidupan kami, di mana setiap minggu pertama setiap bulannya kami selalu diingatkan kembali akan pemulihan hubungan antara Bapa dengan kami, kami dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.